Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai soleh-soleha, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik soleh-soleha, pada hari ini kita akan mempelajari kembali pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 4. Pada pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari periode hijrah ke Habasyah, periode keberangkatan rombongan sampai pada pembahasan alinea ketiga, yaitu mereka yang hijrah itu adalah kaum muslimin dari kaum Quraisy. Pada hari ini kita tetap akan membahas tentang periode hijrah ke Habasyah pada buku paket Sejarah Kebudayaan Islam kelas 4 di halaman 36 nomor 2, penerimaan rombongan hijrah. Kedatangan kaum muslimin diterima dengan baik oleh Raja Negus. Di sana mereka dilindungi sehingga hidup dengan aman. Berbeda dengan di Mekah. Di Habasyah, kaum muslimin diperlakukan dengan baik. Penduduknya ramah-ramah dan rajanya benar-benar melindungi mereka, meskipun mereka datang dari negeri jauh yaitu Mekah. Mereka pun bebas menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama Islam tanpa harus takut disiksa. Jadi benar-benar bijaksana Raja Habasyah pada saat itu. Kaum kafir Quraisy sangat marah ketika mengetahui bahwa kaum muslimin dan para sahabatnya Rasulullah SAW telah hijrah ke Habasyah. Mereka juga mengetahui bahwa kaum muslimin dalam keadaan aman dan tentram berada di negeri itu. Mereka tidak terima melihat kebahagiaan kaum muslimin tersebut. Mereka pun bermusyawarah dan sepakat untuk mengutus 2 orang Quraisy yang paling cakap dan kuat agar berangkat menemui Raja Negus untuk meminta agar kaum muslimin diusir dari Habasyah. Utusan kaum kafir Quraisy tersebut adalah Abdullah bin Abu Rabi'ah dan Amr bin As. Kedua utusan itu datang dengan membawa hadiah untuk Raja Negus. Sesampainya di Habasyah, kedua utusan itu menemui dan menghasut Raja Negus. Utusan itu mengatakan bahwa mereka yang meminta perlindungan itu adalah pembawa agama baru dan ajarannya menentang agama nenek moyang kaum Quraisy. Mereka pun meminta kepada Raja Negus agar mengusir kaum muslimin dari Habasyah dan mengembalikannya ke Mekah. Begitulah hasutan dari 2 orang utusan yang diutus oleh kafir Quraisy agar kaum muslimin dikembalikan ke Mekah. Namun dengan bijaksananya Raja Negus tidak langsung begitu saja menerima ajakan 2 utusan kafir Quraisy tersebut. Raja Negus adalah seorang raja yang bijaksana. Beliau meminta kaum muslimin Quraisy itu menghadap kepadanya. Raja Negus meminta penjelasan tentang agama baru yang dianutnya. Ja'far bin Abu Thalib menghadap Raja Negus. Dia pun menjelaskan keadaan bangsa Arab sebelum dan sesudah Islam. Agama Islam mengajarkan agar manusia meninggalkan penyembahan terhadap berhala dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Islam juga mengajarkan agar manusia berakhlak mulia. Kemudian Ja'far membacakan beberapa ayat Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah mendengar penjelasan dari Ja'far bin Abi Thalib, Raja Negus menoleh kepada 2 utusan kafir Quraisy tersebut. Seraya berkata, "Pergilah kamu berdua. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan kaum muslimin kepada kamu." Kedua utusan kafir Quraisy itu pun akhirnya pulang setelah diusir oleh Raja Negus. Usaha mereka untuk menghasut raja agar mengusir kaum muslimin tidak berhasil. Walaupun telah beberapa kali mereka menemui Raja Negus, namun Raja Negus tetap mempertahankan kaum muslimin berada di Habasyah. Sementara itu, kaum muslimin diizinkan tetap tinggal di Habasyah dan mendapat perlindungan dari kerajaan Habasyah. Mereka hidup aman, tentram,
tanpa adanya gangguan maupun ancaman dari orang-orang kafir Quraisy. Setelah beberapa lama mereka tinggal di Habasyah, sebagian dari mereka ada yang pulang ke Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, dan sebagian lagi ada yang tetap tinggal di Habasyah sampai tahun ke-7, yaitu saat atau setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Baik ananda sekalian, demikian materi pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kalian semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya robbal alamin. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.